Orang yang baru wafat akan kedatangan malaikat ruman di dalam kubur. Tonton video ini sampai akhir. Yang nonton semoga mendapatkan nikmat kubur. Setelah jenazah dimakamkan, maka datanglah malaikat ruman. Malaikat ini bertugas untuk mengumpulkan semua catatan amal-amal yang dilakukan orang yang telah wafat dan menyatukannya dalam buku catatan amal. Bentuk dan bagaimana buku catatan amal itu tidak kita ketahui dan akan terus menemani sampai tiba di hari perhitungan pada hari kiamat kelak. Pada hari kiamat, buku catatan amal itulah yang diperiksa dan menentukan kemana seseorang ditempatkan. Berdasarkan catatan amal, malaikat inilah yang kemudian menyerahkan si mayit untuk berhadapan dengan malaikat selanjutnya. Apakah akan mendapatkan nikmat ataukah siksa? Inilah bentuk azab kubur yang paling mengerikan, seharusnya membuat kalian bertaubat. Apakah bentuk azab kubur yang paling mengerikan itu? Sebagai seorang muslim, tentu kita harus meyakini bahwa siksa atau azab kubur memang benar adanya. Rasulullah telah menjelaskan dalam berbagai hadis bentuk-bentuk azab kubur yang akan diterima bagi pelaku dosa yang seharusnya dapat membuat mereka bertaubat. Azab kubur yang paling mengerikan itu adalah: pertama, akan ditampakkan tempatnya kelak di neraka. Kedua, akan mendapatkan alas tidur dari api neraka. Ketiga, disempitkan kuburnya hingga meremukkan tulang tubuhnya. Keempat, akan mendapatkan teman yang sangat buruk. Kelima, akan dipukul dengan palu dari besi. Keenam, akan dicabik-cabik oleh ular besar yang ganas. Jangan lupa follow dan share. Yang share semoga masuk surga. Apakah siksa kubur seseorang bisa diringankan oleh orang yang masih hidup? Sesungguhnya, siksa kubur seorang hamba di dalam kubur bisa diringankan dengan doa, sedekah, istighfar, dan pahala lainnya yang ditujukan untuk ahli kubur. Dalam sebuah kisah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad melewati dua buah kuburan, lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya mereka berdua benar-benar disiksa, dan keduanya tidak disiksa karena dosa besar. Salah seorang di antara keduanya adalah orang yang tidak bersuci ketika buang air kecil, dan yang lainnya suka menyebarkan kata-kata untuk mengadu domba." Lalu beliau mengambil pelepah kurma dan membelahnya menjadi dua bagian. Lalu beliau menancapkan satu bagian di masing-masing kuburan. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau lakukan hal itu?" Beliau menjawab, "Semoga hal itu dapat meringankan siksa dari keduanya selama pelepah itu belum mengering." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.